Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil sholawat. Kalau lu nggak pada sholawat, nyolong. Ini pakai sholawat, belinya pakai sholawat. Saya begitu. Jadi saya rajinin tuh sholawat di mall demi mall, saya rajinin. Kenapa? Nggak pengen keluar duit kalau ke mall. Alhamdulillah, setiap saya ke mall sampai hari ini nggak ada cerita bayar. Ini makin kita ikuti ceramah-ceramah Yusuf Mansur itu, maka salah satu kesimpulan kita adalah Yusuf Mansur itu mengajari jemaahnya untuk jadi maling. Ya, kalau diikuti cerita Yusuf Mansur, maka semua yang setuju dengan ceritanya itu adalah punya bakat untuk jadi maling. Saya itu sering sholawat di mall. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Kalau ada yang percaya dengan cerita dia, berarti kita atau Anda sudah setuju untuk menjadi manusia maling. Terus tidak mengecam dia, berarti membiarkan praktek maling terjadi atas nama Islam. Nah sekarang kalau dipraktekkan kan dia banyak buka warung stick tuh, stick and shake. Kan banyak tuh. Di kampus UIN ada, ini mahasiswa datang aja, tunjuk, order, makan, pergi. Yusuf Mansur membuat klarifikasi di akun Instagram miliknya dan menganggap hal tersebut hanyalah video candaan yang dipotong sehingga terlihat seperti fitnah. Lah, bukan bocor, nggak apa-apa juga. Ya betul, emang sengaja. Cuma kan tuh dipotong. Oke. Potong. Kayak gini loh. Mau apa-apa tuh, udah. Pergi aja. Datang ini mall tuh. Tinggal tunjuk, ambil, pergi. Nggak usah bayar, gue bilang. Terus? Nah, yang bayar bini gua. Maksudnya itu dipotong bisa. Gitu. Nah, emang kan apa-apa yang dipotong jadi sepotong. Diklarifikasi oleh Pak Yusuf Mansur. Dalam Instagramnya dia mengatakan bahwa itu hanya video sepotong-sepotong saja. Kalau video fullnya itu akan terlihat bahwa Pak Yusuf Mansur maksudnya tuh bercanda. Dan maksudnya tanpa bayar itu karena memang yang bayar istrinya ketika dia sedang belanja di mall. Namun apakah benar klarifikasinya Pak Yusuf Mansur bahwa itu hanya bercanda? Jangan kata orang Betawi ini enak di ente nggak enak di aneh gitu. Atau enak-enak ente aja. Jadi beragama enak-enak aja tuh agama para maling. Atau cerita sebagian orang duit ente, duit aneh. Kita kan saudara, duit ente, duit aneh. Utang aneh, utang ente. Makanan ente, aneh makan gitu. Itu agama apa? Itu yang cerita-cerita yang begitu yang dijual-jual oleh Yusuf Mansur. Coba kita simak videonya dengan durasi yang lebih panjang. Benarkah klarifikasinya Pak Yusuf Mansur? Nah di Istana Wapres itu kita sholawat gitu. Ayah kejadian loh. Saya itu sering sholawat di mall. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin. Tunjuk, ambil, pergi. Ayo. Lagi coba. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil sholawat. Kalau lu nggak pada sholawat, nyolong. Tapi sambil sholawat. Kalau lu nggak pada sholawat, nyolong. Ini pakai sholawat, belinya pakai sholawat. Saya begitu. Jadi saya rajinin tuh sholawat di mall demi mall, saya rajinin. Kenapa? Nggak pengen keluar duit kalau ke mall. Alhamdulillah, setiap saya ke mall sampai hari ini nggak ada cerita bayar, karena yang bayar istri saya. Jadi benar ya bahwa yang bayar yang dimaksud itu istrinya. Sampai di sini. Coba kita tonton lagi ya videonya, lebih panjang durasinya. Beres. Paham? Yang bayar siapa? Istri. Yang dia megang duit. Enggak bos, demi Allah terjadi. Enggak bos, demi Allah terjadi. Enggak bos, demi Allah terjadi. Dia membatalkan apa candaan dia itu tadi itu ya, yang maksudnya yang bayar istrinya. Dia bilang enggak bos, demi Allah terjadi. Bersumpah loh ini, demi Allah itu terjadi katanya. Nah siapa yang pernah jalan sama saya? Nggak laku duit saya. Duit saya nggak laku, duit istri saya kagak laku.
Kemarin nih Rolex bos. Kita putarin lagi ya. Yang bayar siapa? Istri. Yang dia megang duit. Enggak bos, demi Allah terjadi. Enggak bos, demi Allah terjadi. Enggak bos, demi Allah terjadi. Nah, siapa yang pernah jalan sama saya? Nggak laku duit saya. Duit saya nggak laku, duit istri saya kagak laku. Sampai dia bilang duit istrinya juga nggak laku. Berarti istrinya nggak ngeluarin duit juga gitu kan? Sebenarnya saya tuh nggak tertarik lagi mengomentar-komentar ini, tapi berulang-ulang lagi ceritanya. Yang lain-lain pada kemana nih, nggak tahu kita ini. Kita para kiai dia diam aja. Ya kemana ini? Karena ini bahayanya adalah mengajak masyarakat untuk jadi maling. Iya kan? Ngajak orang untuk jadi maling. Kalau mau jadi maling itu Yusuf Mansur sendiri orang dah tahu, mungkin bisa dicegah gitu. Oke lah, background Yusuf Mansur itu dia hidup dari penjara. Masuk penjara ketika usia masih belia. Udah beberapa kali masuk penjara. Kasusnya bukan kasus yang enak. Kasusnya itu kasus-kasus kriminal. Nah sekarang setelah keluar diajari orang bagaimana jadi maling. Aduh, ngeri dan dengarkan ini nih. Ini Yusuf Mansur membawa Islam di abad ke-21, ajaran pokoknya itu adalah maling. Ngeri nggak nih? Ajaran pokok itu bagaimana jadi maling. Apa yang mau ditawarkan dengan Islam seperti ini? Bungkusnya salawat, tunjuk, ambil, pergi, bacaan salawat. Coba pergi ke mall, pasti ditangkap polisi. Bapak yang dengerin Yusuf Mansur lantas diam aja membenarkannya, cobain pergi ke mall, pasti ditangkap polisi. Rumahnya coba diambil orang malam-malam duitnya, pasti dimarah gitu. Masuk ke dalam rumah ada orang bilang, lihat motor bapak ibu sekalian ini, tunjuk, ambil, bawa pergi gitu. Kalau nggak digolok orang tuh. Ini Yusuf Mansur enak aja nih atas nama agama ini. Dari mana dasarnya yang dia bawa begini nih? Dan coba dipraktekkan berarti sudah mendaftar diri menjadi maling. Praktekkanlah jadi maling itu. Dan kita biarkan orang begini ini, berarti kita membiarkan bibit-bibit maling itu tumbuh. Tumbuh di tengah masyarakat. Apalagi sekarang ini kerjaan makin susah. Maling datang gitu, dengan berpeci malingnya. Nah kalau sekarang masih terhormat, maling masih dari dalam masjid gitu. Mungkin orang masih ya, apa karena tertipu, apa terhipnotis, apa, enggak tahulah pokoknya. Masih suka lah. Tapi coba di luar dipraktekkan. Waduh, ngeri. Pasti ditangkap polisi. Nggak ada cerita lah. Enak aja tunjuk, ambil, pergi. Kalau terdesak, istrinya yang bayar. Gitu. Kalau enggak, dia nyuruh orang begitu. Itu katanya keajaiban salawat. Agama dari mana ini keajaiban salawat? Nabi datang gitu. Waduh, masa Nabi membiarkan umatnya menjadi maling? Gak ada lah. Kita justru disuruh oleh Rasulullah itu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Tapi kalau rumah Yusuf Mansur kemalingan gimana? Dia karena takut hartanya ditanya-tanya, dia bilang tuh malaikat diutus Tuhan gitu. Jadi Tuhan sebagai mbahnya maling ngutus malaikatnya untuk ngambil harta orang gitu. Aduh, nggak masuk dalam kajian-kajian kita yang begini-beginian ini. Itu akan membawa orang Islam itu makin jauh tertinggal di belakang gitu. Makin jauh. Nggak ada sedikit pun landasan kemajuan yang akan datang gitu. Sekolah nih kalau murid-murid diajari kalau guru maling, itu guru tuh layak dipecat. Layak dipecat. Murid maling peralatan sekolah, dia suruh keluar. Ini ada orang atas nama agama, membawa nama Rasulullah, membawa salawat. Bahasanya ringan, tapi coba dipraktekkan ke warung-warung dia nanti, ke tempat-tempat bisnisnya. Kan dia banyak punya tuh, yang penting yang kita dengar.
bebek selamat. Coba masuk. Tunjuk, menunya kita tunjuk. Order, makan. Suruh makan, pergi. So masuk nggak akan sanggup nanti itu. Coba 1.000 orang per hari masuk. Nggak bayar gitu. Kok nggak gulung tikar dia? Ngeri nih, ajaran agama begini agama ngeri. Saya tuh ngeri loh membayangkan. Satu sisi kalau dibilang nih kok diajaran bahlul banget, bodoh banget, orang marah pula saya nanti. Kok menghukumin orang. Tapi kalau nggak diingatkan, cobalah praktekkan. Oh ngeri tuh. Ngeri. Lihat kalung orang tuh, tunjuk, ambil, pergi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Kalau nggak digolong, dibunuh itu